Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Yusuf Habibi, NRP 0922040058 dari kelas TO 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai pneumatik menggunakan metode cascade. Menurut Arifin 2011, cascade merupakan metode kontrol pneumatik yang menggunakan sinyal output dari satu katup sebagai sinyal input untuk katup berikutnya, sehingga menghasilkan urutan gerakan aktuator yang terkontrol. Pada prinsipnya, cascade bekerja di mana pada suatu waktu hanya terdapat suatu ruang yang memiliki saluran udara bertekanan, sehingga menghindari sinyal overlap. Berikut merupakan gerakan sekuensial daripada aktuator berupa piston yang dapat diselesaikan menggunakan metode cascade. Dalam menyelesaikan menggunakan metode cascade, kita perlu membagi gerakan-gerakan ini dalam beberapa kelompok. Untuk menentukan kelompok, terdapat persyaratan di mana dalam satu kelompok tidak diperbolehkan adanya satu abjad yang sama. Sehingga pada persoalan ini kita dapat membagi kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 yakni dimulai dari D+, amin, B+, dan C+. Lalu kelompok 2 yakni C- dan B-, A+, D-. Mengapa D+ dapat menjadi satu kelompok dengan amin, B+, dan C+, padahal D+ terletak di paling sebelah kanan yang merupakan gerakan paling terakhir, dan amin, B+, dan C+, adalah gerakan yang paling awal. Hal tersebut dikarenakan D+ tidak memiliki sinyal konflik terhadap amin, B+, dan C+, dan hal tersebut juga dapat menghemat komponen yang akan digunakan. Langkah berikutnya yakni membuat diagram langkah piston. Perlu diketahui bahwa gerakan sekuensial merupakan gerakan aktuator yang berurutan, di mana gerakan aktuator selanjutnya akan merupakan pengaruh dari gerakan aktuator sebelumnya. Untuk memulai membuat diagram langkah, kita dapat memulainya dari kelompok pertama, yakni D+. D+, ketika piston D maju akan mengaktifkan sinyal D1, di mana sinyal D1 akan membuat piston A mundur. Namun kita tidak menginginkan hal tersebut langsung terjadi begitu saja. Untuk membuat piston A mundur dan membuat rangkaian ini bekerja berurutan, kita memerlukan tombol start untuk memulainya. Untuk itu, kita menghubungkan sinyal D1 dengan push button normally close yang dihubungkan secara seri sebelum tersambung kepada valve double pneumatik yang membuat piston A mundur. Ketika push button kita tekan dan membuat piston A mundur, hal tersebut akan mengaktifkan sinyal A0, di mana sinyal A0 ini akan membuat piston B dan C akan maju secara bersamaan. Ketika piston B dan C berada di posisi maju maksimum, akan mengaktifkan sinyal C1 atau B1. Dalam hal ini, saya menggunakan sinyal C1. Sinyal C1 di sini merupakan sinyal yang menyalakan ruang atau kelompok nomor 2, sehingga kita taruh di bawah. Sinyal C1 ini akan membuat piston C dan B mundur secara bersamaan. Ketika piston C dan B mundur secara bersamaan, hal tersebut akan mengaktifkan sinyal B0 atau C0. Dalam hal ini, saya menggunakan sinyal B0. Sinyal B0 akan membuat piston A maju. Ketika piston A maju maksimum, akan mengaktifkan sinyal A1, dan sinyal A1 akan membuat piston D mundur. Piston D mundur minimum akan mengaktifkan sinyal D0, di mana sinyal D0 akan merupakan sinyal yang menyalakan ruang 1 atau memindahkan angin saluran udara bertekanan
dari kelompok 2 kembali ke kelompok 1. Untuk itu sinyal D0 saya taruh bawah. Sinyal D0 tersebut nantinya akan mengaktifkan kelompok 1 dan membuat piston D maju. Kemudian sinyal D maju maksimum akan kembali mengaktifkan sinyal D1 dan gerakan dapat dimulai dari nol kembali. Langkah berikutnya yakni menentukan I1 dan I2, di mana I1 merupakan rangkaian berubah saluran udara bertekanan dari kelompok terakhir ke kelompok 1. Dalam hal ini yakni D0. Kemudian I2 adalah rangkaian yang mengubah saluran udara bertekanan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Dalam hal ini C1. Berikut merupakan template dari kasket satu sinyal konflik atau dua kelompok, di mana I1 kita dapat isi dengan C1 dan I2 dapat kita isi dengan D0. Berikut merupakan rangkaian yang telah dibuat sesuai dengan diagram langkah. Ketika diberi saluran udara bertekanan, posisi awal piston adalah piston A maju maksimum, piston B dan C mundur maksimum, dan piston D maju maksimum. Di sini, sinyal D0 yang merupakan sinyal I1 di outputnya disambungkan kepada pneumatic valve with double pilot, di mana inputnya diambil dari kelompok 2. Hal tersebut dikarenakan sinyal D0 merupakan rangkaian pengubah saluran udara bertekanan dari kelompok 2 ke saluran udara bertekanan kelompok 1. Begitu pula untuk I2 yakni C1 berada di sebelah kanan pneumatic valve with double pilot dengan mengambil sumber dari saluran udara bertekanan kelompok 1. Ketika sinyal C1 aktif, hal tersebut akan mengubah saluran udara bertekanan dari kelompok 1 ke kelompok 2. Saat pertama kali, kelompok yang akan aktif adalah kelompok 1, di mana ketika tombol start ditekan, hal tersebut akan meloloskan udara bertekanan ke sinyal D1, dan sinyal D1 sini aktif akan meloloskan kembali udara bertekanan untuk men-trigger pneumatic valve memindahkan angin dari terminal 4 ke terminal 2 dan akan membuat piston A mundur. Ketika piston A mundur akan mengaktifkan sinyal A0, di mana sinyal A0 ini akan meloloskan angin dari kelompok 1 dan membuat piston B dan piston C akan maju maksimum. Ketika piston B dan piston C maju maksimum dan menyentuh sinyal C1 dan membuat sinyal C1 aktif, hal tersebut akan membuat perpindahan saluran udara dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ketika kelompok 2 diberikan udara bertekanan, hal tersebut akan langsung membuat piston B dan piston C kembali mundur minimum. Ketika piston B dan piston C mundur minimum, akan mengaktifkan sinyal V0 yang akan membuat piston A maju. Ketika piston A maju maksimum, akan mengaktifkan sinyal A1 dan membuat sinyal A1 meloloskan angin atau udara bertekanan dari kelompok 2 dan membuat piston D mundur. Ketika piston D mundur, hal tersebut akan mengaktifkan sinyal D0 yang merupakan I1, sehingga sinyal ini akan kembali mengubah udara bertekanan dari kelompok 2 kembali ke kelompok 1. Ketika hal ini terjadi, rangkaian akan bekerja seperti semula, di mana untuk mengaktifkannya kembali kita harus menekan tombol Start Fast Button. Berikut merupakan demonstrasi dari rangkaian yang telah saya buat.
Sekian dari saya, terima kasih.